Oke, selamat sore teman-teman dan Bapak dosen semua. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar 2 kami yang bertemakan mengenai aplikasi perpustakaan. Anggota kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Valdan Esnedar, yang kedua adalah Bagas Diastomo, yang ketiga adalah Muhammad Rival. Lanjut. Uh, Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Di, di, Di dalam use case diagram ini terdapat dua aktor. Yang pertama itu adalah admin, yang kedua itu adalah anggota. Admin itu memiliki use case untuk memanage buku, memanage anggota, memanage pengembalian dan peminjaman, melihat riwayat peminjaman dan pengembalian, dan memanage laporan. Yang dimana untuk memanage buku ini dia berguna untuk mendaftarkan keanggotaan baru ketika anggota ingin mendaftar menjadi member di perpustakaan tersebut. Yang tentunya seorang admin itu harus login untuk mengakses ke use case ini, memanage buku. Dan tentunya seorang admin juga dapat melakukan transaksi. Transaksi ini maksudnya transaksi dari peminjaman dan pengembalian barang oleh member perpustakaan. Yang kedua adalah anggota atau member perpustakaan. Anggota memiliki use case yaitu untuk registrasi anggota. Yang kedua adalah memesan buku di perpustakaan. Yang ketiga adalah dia memiliki use case untuk pencarian. Lalu dalamnya terdapat opsi untuk meminjam atau kapan pengembaliannya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah activity diagram untuk menu registrasi dari aktor anggota. Yang pertama adalah peminjam atau anggota mendaftarkan, lalu registrasi mengisi biodata lengkap, lalu petugas menerima biodata yang diisi oleh peminjam, lalu petugas akan membuat keanggotaan baru, lalu peminjam ini sudah menjadi anggota. Dan semua data ini sudah akan terikut di dalam database. Lanjut, activity diagram untuk peminjaman. Yang pertama itu peminjam itu memilih buku di perpustakaan. Lalu ketika memilih buku, peminjam tersebut menyerahkan bukunya ke perpustakaan, ke petugas perpustakaan. Lalu memberikan biodata diri. Biodata itu seperti namanya, nama yang pastinya sudah terdaftar ya di perpustakaan. Lalu petugas akan merecord status peminjaman. Merecord, lalu seterusnya status peminjaman tersebut akan tersimpan ke dalam database dan si peminjam tersebut akan mendapatkan buku pinjamannya beserta due date kapan buku tersebut akan dikembalikan. Oke, lanjut. Activity diagram untuk input buku. Untuk input buku itu hanya seorang admin yang dapat masuk ke dalam sistem input buku. Pertama itu admin atau petugas harus login, lalu ke menu buku, lalu admin atau petugas akan memanage data buku, lalu masuk ke menu apa aja yang ingin dia pilih, menu hapus buku, atau tambah buku, detail buku, atau edit buku. Jika dia dihapus, sistem akan memberitahukan apakah Anda yakin atau enggak. Kalau yakin, dia akan kembali ke menu. Kalau iya, dia akan mengembalikan atau meneruskan untuk memproses penghapusan buku dalam database. Untuk tambah buku, flow-nya sistem akan menampilkan form penambahan buku baru. Lalu petugas akan mengisi biodata untuk buku tersebut, biodata atau atribut tersebut. Lalu setelah diisi, dia akan submit. Lalu buku telah berhasil ditambahkan dan terdaftar di database. Yang ketiga adalah detail buku. Detail buku untuk melihat
detail dari list-list buku yang sudah terdaftar. Ya kan? Ketika diklik detail buku akan menampilkan daftar buku, lalu petugas akan melihat detail lengkap mengenai list-list buku yang dilihat. Yang keempat adalah edit buku. Edit buku itu berisikan ketika diklik edit buku, maka sistem akan menampilkan form edit buku. Lalu petugas akan mengisi form untuk merubah buku atributnya yang terdapat yang sudah terisi sebelumnya seperti judul, penerbit dan lain-lain. Itu mau diubah apa tidak? Jika diubah, maka kita klik submit, lalu proses akan terrecord di database atau terupdate di database. Oke, lanjut. Ini adalah activity diagram input anggota. Input anggota juga seorang admin hanya seorang admin yang dapat menggunakan sistem ini. Yang pertama juga login, lalu masuk ke menu anggota, lalu petugas itu dapat manage-nya berupa hapus anggota. Flow-nya hampir sama kayak tadi, yang input buku. Jika dia dihapus, ya atau tidak, maka dia akan direcord dalam database. Menambahkan anggota, ya sama seperti tadi juga. Lalu menampilkan detail anggota juga sama. Lalu edit anggota juga sama. Kurang lebih prosesnya sama seperti input buku. Oke, lanjut. Activity diagram transaksi. Untuk transaksi, kurang lebih hampir mirip dengan input buku atau input anggota. Yang pertama itu admin harus login, lalu masuk ke menu transaksi. Lalu dia menambahkan transaksi apa. Jika menambahkan transaksi, maka flow-nya seperti ini. Kurang lebih sama. Untuk detail juga sama, untuk edit sama, yang berbeda hanya hapus. Untuk di menu transaksi, seorang admin atau petugas perpustakaan tidak dapat menghapus sebuah entry yang terdaftar. Kurang lebih seperti itu. Untuk IRD bisa dilanjutkan oleh teman kami. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang IRD atau Entity Relationship Diagram. Di sini ada tabel anggota yang primary key-nya ID, tipe datanya integer, lalu panjangnya 19. Lalu ada nama, tipe datanya varchar, lalu ada NIM dan nomor telepon yang tipe datanya varchar juga, panjangnya 255. Lalu ada tanggal lahir, tipe datanya date. Lalu ada jurusan dan jenis kelamin yang tipe datanya varchar 255. Lalu kita masuk ke tabel transaksi. Di sini primary key-nya ID, lalu tipe datanya big integer yang panjangnya 19. Lalu ada kode transaksi, tipe datanya varchar, panjangnya 255. Lalu ada tanggal pinjam dan tanggal pengembalian, tipe datanya date. Lalu ada status dan keterangan yang tipe datanya varchar. Lalu ada anggota ID, itu untuk merelasikan tabel transaksi ke tabel anggota yang tipe datanya big integer 19. Lalu ada buku ID, ini untuk merelasikan ke tabel buku untuk menunjukkan buku mana yang dipinjam nantinya, yang tipe datanya big integer, panjangnya 19. Lalu di sini ada tabel buku. Di sini ada ID sebagai primary key, tipe datanya big integer 19. Lalu ada judul, ISBN, penulis dan penerbit, tipe datanya varchar, panjangnya 255. Lalu ada tahun terbit dan jumlah buku yang tipe datanya integer, panjangnya 10. Lalu ada deskripsi dan lokasi, tipe datanya varchar, lalu panjangnya 255. Baik, berikutnya dilanjutkan oleh Bagas untuk penjelasan mockupnya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mockup website yang kita buat.
Di halaman pertama yaitu halaman indeks, seperti gambar pertama ini ada buku, anggota, transaksi, riwayat, sama laporan. Di sini nanti akan menampilkan diagram tentang transaksi perpustakaan tersebut. Lalu di sini sebelah kanan itu akan menampilkan diagram untuk jenis kelamin dari si peminjam. Lalu di gambar kedua, ini adalah halaman untuk melihat daftar buku atau untuk menambahkan daftar buku. Untuk menambahkan daftar buku, kita bisa langsung mengklik tombol tambah buku ini, lalu selanjutnya muncul seperti slide ketiga, akan muncul pop-up seperti ini untuk menambahkan judul, ISBN, penulis, penerbit, tahun terbit, stok, deskripsi, lokasi. Setelah kita mengisi semuanya, lalu kita bisa klik simpan, lalu nanti akan muncul di daftar buku yang baru. Lalu selanjutnya ini, di gambar keempat ini adalah detail dari buku-buku yang kita pilih. Seperti ini, di ujung sini ada titik 3 ini untuk melihat detail bukunya. Nanti akan muncul nama judul bukunya, terus nama ISBN-nya, si penulisnya, dan tahun terbitnya. Lalu di gambaran terakhir, ini adalah menu halaman untuk mengedit detail isi buku yang ingin kita ubah. Kita bisa mengubah nama judul buku tersebut, atau kita ada typo dalam menulis nomor ISBN, atau ada salah tulis dalam menulis si penulis atau penerbit. Lalu setelah kita edit, kita bisa ngeklik simpan, atau kita tidak jadi untuk mengubah data-data yang sudah ada, kita bisa klik reset. Ya, segitu penjelasan tentang mockup website kita. Terima kasih Mas Bagas. Saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman dan Bapak dosen atas ketersediaannya menyaksikan presentasi atau materi yang kelompok kami bawakan. Kiranya materi yang kami bawakan pada hari ini dapat membantu proses pembelajaran bagi kita semua. Kami juga memohon untuk meminta maaf jika ada kesalahan pengucapan kata atau kurangnya materi yang kami bawakan. Oke, cukup. Sekian, terima kasih.